شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أقدر اللهم قدره الكريم بعرفه شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai wabarakatuh. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية صلى الله عليه موميا بذلك الرفع إلى سودته وعلاه صلى الله عليه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهذه البنية صلى الله عليه فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه صلى عليه ويدخله الكعبة وراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه اللهم صل عليه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دينا مكحولا بكحل العناية عيناه قيل قتله جده بعد 7 ليال سوية اللهم صل عليه وعلما أطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه اللهم صل عليه. أقدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبرزق wabarosalan wis khoroja ismiyos sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selain presiden wa an hale tiang kang
nyelehake yadaihi ing asta kalina Kanjeng Nabi. Nyelehake alal ardi ngatasé bumi. Kaya wong sujud lho, tangane di karo saiki. Ngoten niku rafi'an hale kang ngangkat roksahu ing sirahe Kanjeng Nabi, diangkat ila sama maring langit. Al-aliyati kang luhur apa sama. Mumian hale aweh isyarah bidzalika kelan mengkono rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah. Bidzalika rafi kelan mengkono ngangkat awe isyarah ngangkat sirah ngoten niku ila sudatihi maring sifat kegustiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulagu lan tegese kubur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa musyiran turawi isyarah ila rif'ati qadrihi maring luhure derajate Kanjeng Nabi. Allah sakiril bariyati ngalahake ing atase sekarine makhluk. Wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku al-habibu kekasih Allah. Allazi kang hasunat kang bagus apa tibaku watake Kanjeng Nabi wasaja iyahu lan ungguhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau keluar dilahirkan dari perut ibunya, posisi beliau saat itu wadi'ayadaihi, kedua tangannya diletakkan aikafaihi mansyurataini. Jadi seperti kamu sujud itu begini, diletakkan di bumi, begitu lahir posisinya seperti orang sedang bersujud, tapi ngoten niku rafi'a ra'sahu, tapi sirai ke atas seperti orang yang tengah berdoa, di tangannya begini. Itu semua menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang unggul derajatnya, orang yang mempunyai kelebihan baik dalam sifatnya atau budi pekertinya, orang yang mempunyai nilai plus di antara makhluk-makhluk lainnya. Dulu diceritakan ketika Nabi Isa lahir, beliau yang didauhkan inni abdullah, itu makom ta'abbud, makom di mana seseorang merasa dirinya sebagai seorang hamba, bil qauli, dengan ucapan. Bayinya Nabi Isa begitu lahir langsung kemudian mengatakan inni abdullah ataniya kita, begitu kan? Namun Kanjeng Nabi begitu lahir mboten makom qauliyah tapi haliyah, fa'liyah, gerakan, yaitu posisi seperti seseorang dalam keadaan sujud. Makom taqarrub, di mana posisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Nah, itu Nabi, makomnya beliau itu bukan sekedar makom qauliyah tapi lebih dari itu. Ditunjukkan pada saat beliau pertama kali keluar dari perut ibunya, keluar menuju dunia yang seperti ini. Jadi makomnya beliau luar biasa, orang sekedar ucapan tapi perbuatan. Kalau Nabi Isa perkataan, ini artinya memang benar-benar beliau adalah unggul atas siapapun.
Umatnya lebih baik daripada umat yang lain. Mukjizatnya lebih baik daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu lebih unggul daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bagaimana keunggulannya? Ini contoh kecil contoh kecil. Umat Kanjeng Nabi bagaimana bisa dikatakan lebih unggul? Kita itu jaraknya berapa abad? Umatnya Kanjeng Nabi di Indonesia ini Masya Allah begitu bulan mulut. Kita dengar bertubi-tubi mulai dari maghrib tadi ya, suara orang membaca sholawat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan umat dari Kanjeng Nabi walaupun secara belum pernah bertatap muka, hanya tahu dari cerita-ceritanya saja, tapi kecintaannya ini lebih luar biasa daripada umat-umat. Dan itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Bagaimanapun belum pernah bertemu, apalagi dengan Kanjeng Nabi, sahabat mboten, tabiin mboten, tabiin yo mboten, tapi alhamdulillah dengan adanya kita duduk begini, masih bisa merayakan, masih bisa merasa gembira, masih bisa membaca sholawat, mendengarkan sirah-sirah beliau. Ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang mencintai beliau, di mana Rasulullah dahulu seperti yang saya katakan kemarin, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinten aku mangke di surga bareng aku. Allahumma amin. Waktu pelayan seksi-seksi. Yo atu-atu saya minum dah begitu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jazakumullah khairan jazaa. Istri-istri Kanjeng Nabi lebih istimewa daripada garwane nabi-nabi yang lain. Syariatnya Kanjeng Nabi terpakai ila yaumil qiyamah. Ya kan? Lebih unggul segalanya. Kecintaan Kanjeng Nabi kepada umatnya itu luar biasa. Luar biasa. Kalau diceritakan berkali-kali, banyak sekali bukti kecintaan beliau kepada kita semuanya. Kanjeng Nabi gerah, merasakan gerah ketika mau wafat, ditangisi putrinya, tangisi istrinya, kok jenengan ngantos ngrasake mau gerah ngantos ngoten niku. Jenengan kan sakit nyuwun kali Allah. Sebagai kekasihnya, gak usah diberi rasa sakit. Karena pengen langsung situ mau dan sakit. Jawab beliau, kenapa? Enggak. Kenapa? Saya ingin merasakan bagaimana umat saya merasakan sakit ketika mereka sakit. Itu Rasulullah. Ketika dicabut nyawa, itu pun ragu-ragu. Malaikat Israil, bagaimana? Gak apa-apa. Rasa sakit itu gak apa-apa. Saya rasakan. Saya pengen merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh umat-umat saya. Ada itu berat. Masya Allah Rasulullah. Kecintaannya kepada kita sampai pengen dalam posisi seperti apa yang mereka rasakan itu. Beliau benar-benar sudah menghabiskan seluruh. Sepertinya tidak ada rasa cinta kepada diri beliau sendiri kecuali rasa cinta kepada kita semuanya sebagai umatnya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita tidak bisa mempunyai rasa cinta kepada beliau? Bagaimana mungkin kita ketika diajak bersolawat, diajak untuk ngaji, diajak taat mengikuti beliau kok abah? Bukankah beliau mencintai kita lebih dari segalanya? Kita belum apa-apanya. Itu Rasulullah SAW. Makanya sangat dipuji sama Allah luar biasa. Karena dicari celahnya, sama musuh pun dicari celahnya. Gak ada. Musuh-musuh beliau itu ketika dicanya, Abilah, Abu Jahal, ceritakan cacatnya Muhammad segi, jeleknya apa, sifatnya apa, pernah berkata ya. Mereka gak menemukan, susah. Mereka gak ada. Karena beliau sangat
sesuai dengan namanya Muhammad. Muhammad pasti yang sangat terpuji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makomnya ditunjukkan ketika beliau begitu lahir langsung makom takorruh, bukan sekedar ta'abbud, tapi makom takor dengan af'alnya, makom sujud. Di mana Rasulullah dahulu bahwa posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika seseorang dalam keadaan sujud. Wada'at lan ngaturi sinten ummu ibune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaturi Abdul Muthalib ing Abdul Muthalib. Wa huwa hal utai Abdul Muthalib iku yatufu nembe tawaf. Sinten Abdul Muthalib lagi tawaf, sedang tawaf, bahasa Indonesianya. Sopo Abdul Muthalib biha kelawan bihati kalbaniyati kelawan mengkono-mengkono Ka'bah kang dibangun. Faqbala madhep sinten Abdul Muthalib musli'an hale cepet-cepetan wa nadharan mirsani sapa Abdul Muthalib mirsani ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa balaqalan muslimuka sinten Abdul Muthalib minas sururi nyatane sayang bunga wa munahu lan ing angen-angene lan diangen-angene Abdul Muthalib. Wa dakhala lan mlebutake sapa Abdul Muthalib ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kanjeng Nabi disebut namaku kemudian tidak membaca sholawat, itu namanya orang medit. Semedit-medit wong nek jenengku disebut ora gelem maca sholawat cara Kanjeng Nabi. Ancen nek Al-Ka'bah ing Ka'bah. Al-Qur'a kang mulya Ka'bah. Wa qoma lan tumandang sinten Abdul Muthalib yaqu halin donga sapa Abdul Muthalib donga bi khulusin niyati kelawan ikhlas ati wa yashkuru lan syukuran sinten Abdul Muthalib Allah yang masyaallah alama ing atase suci-suci rupane nikmat mana kang sampun paring anugrah sinten Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase Abdul Muthalib wa aqtahu lan wis maringi sinten Allah ing Abdul Muthalib. Begitu lahir kemudian beliau ibu Kanjeng Nabi langsung ngaturi Kanjeng langsung ngaturi mbae Kanjeng saat itu diperintahkan tolong panggil mbahnya, kabarkan bahwa cucunya sudah lahir. Saat itu Abdul Muthalib sedang tawaf. Dari situ kita bisa tahu bahwasanya agama yang dianut oleh Abdul Muthalib adalah agama yang sebagaimana dianut oleh Nabi Ibrahim karena sedang tawaf, sedang beribadah, bukan sedang menyembah berhala. Dan ketika kemudian beliau lahir dikabarkan begitu sedang tawaf, langsung cepet-cepetan musri'an wa nazara ilaihi dan puas sekali bahagia melihat yang selama ini beliau sudah mendapatkan cerita dari mimpi dan seterusnya, ya kan? Nanti kamu akan mempunyai cucu begini dan ini dan itu. Akhirnya lahir sangat gembira sekali. Lalu cepet-cepetan si anak, si bayi tersebut digendong, dibawa ke Ka'bah, kemudian berdoa di situ. Wa dakhalahul Ka'bata al-Qur'a wa qama yad'u bi khulusin niyah, minta sama Tuhan yang Rabbul Ka'bah, yang mempunyai Ka'bah, dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dilihat bocah bari, apik, resi, ngeten iki tahu dari mana niki? Iya kita baca terusnya. Wa ulida lan wis dilairaken sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhifan halat bersih. Umumnya kalau bayi baru lahir itu kan masih kotor nggih, putreh getih, mboten darah, bau amis, bau ini. Kanjeng Nabi mboten, pasti berbeda. Mboten niku maktunan kang wis dihitam. Niki wonten dua versi nanti.
Maktu asuri atau suroti kang sampun dipotong udele, jadi sampun puputan pokoknya cara sampean puput ya, udah dipotong, udah terpotong sendiri. Biadil qudrati kelawan kekuasaane Allah zat kang maha kuasa al-ilahiyati kang bangsa kepengiranan. Tidak hanya bersih, tidak hanya sudah dihitam, tidak hanya sudah puputan, tapi thayyiban hale wangi. Dahinan tur lenganan ini kayak jadi rambutnya itu seperti minyak, dikasih minyak rambut. Jadi resik, rapi, orang madu-madu, orang ngadep-ngadep jerawat-jerawat, seperti disisir, rapi sekali, nyenengke, seperti sudah dimandikan. Bagaimana tidak yang datang itu para bidadari, yang datang itu penghuni-penghuni langit turun semua ngersihi. Sayyidah Asiyah sama Sayyidah datang dari pas sudah ada makhulatan tukang celaan. Awak dewe kan dicelai, ini artinya sudah rapi, mripate bersih, koyo dandan bi'uhlil inayati kelawan celaan pitulu. Apa aina soco lorone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakilalan diucapake, ini versi yang kedua. Yang pertama tadi sudah dihitan mulai lahir, tapi ada lagi yang berpendapat khotanahu wis nyunati ing Kanjeng Nabi sinten jadduhu simbahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib, rupane Sayyid Abdul Muthalib. Ba'da sapi layalin ing dalam sabadane pitung dino. Itu pira-pira wengi, sawiyatin kang sempurna apa layar. Resik wis disunat. Ada lagi yang mengatakan yang menghitan adalah simbahnya setelah beliau lahir, artinya lahirnya hari Senin, karena ini perdebatannya di sini sangat tajam. Karena sekali lagi saya mengatakan yang namanya riwayat, cerita, kisah itu memang berbeda-beda. Jadi jangan ngotot segini, enggak juga. Ada yang mengatakan lahirnya beliau bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Maulid, ada yang mengatakan bulan Ramadan, tanggal segini, ini hari ini berbeda-beda. Jamnya, waktunya ada yang jam segini, ada yang wayah gini, berbeda-beda. Tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal sebelum subuh, itu yang masyhur. Seperti ini dikatakan bahwa beliau itu dihitan oleh simbahnya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib setelah 7 hari. Jadi hari Senin berarti 7 harinya hari apa? Hari Senin lagi ya. Hari Senin kalau dikatakan di sini hari Senin, kemudian dihitannya hari Senin berikutnya. Setelah 7 hari, berarti kan 8 hari kan? Kalau setelah 6 hari ya berarti 7 hari. Wangi sehingga beberapa orang yang baru pilih bayi Kanjeng Nabi, bayi Rasulullah, ketika pulang ke rumah istrinya bertanya, "Mas, kok tumben lah jenengan kok wangi ngeten? Enak minyak itu Mas, pundi Mas?" Sopo sing minyak wanginan? Ora kok. Tapi jenengan kok wangi, kula pas saleh kok ini wangi sekali. Oh iya lali, berarti bayi Aminah. Jadi hanya tilik ngoten niku nempel. Wanginya kan untuk orang yang tilik. Ini luar biasa wangi daripada Rasulullah SAW. Dan itu berbeda, sangat berbeda wanginya. Rontok nih toko-toko untuk temuan tumbas minyak wangi simbol harumnya Rasulullah. Oh, rono, nek ono ya diborong karo saya.
Lah ngoten niku wa ulama. Nah niki ini nek cara mriki namanya apa? Krayan ya. Nah ini nih dalil krayan. Tapi ketika lahir ono krayanan juga, krayan namanya kalau di sini. Gitu lahir, kemudian bikin makanan yang dibagikan kepada tetangganya, saudaranya sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini tradisi mana? Tradisinya Abdul Muthalib ketika Kanjeng Nabi lahir. Wa ulama lan gawe walima, wa amang lan gawe daharan samahu lan ngarani ing Abdul Muthalib Muhammad dan aran Muhammad wasama lan ngarani sinten Abdul Muthalib Kanjeng Nabi Muhammad dan aran Muhammad akrama lan usmuliake sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi. Atau gini, wa Allah wa jadi tasakur sunatan pernah dengar nggak? Nah ini wa aulama wa akama berarti Abdul Muthalib setelah Kanjeng Nabi dihitan mengadakan tasakur khitanan, tapi ora ngundang organ tunggal, ora apa meneh undang tetanggane, kemudian membaca apa kalau di sini manakib atau baca apa, baca Quran, terserah seperti zikir, sedekah. Ini dalile tasakuran sunatan pundi wa aulama wa at'ama wa sama Muhammadan, terus dikasih nama. Dulu sebelum ini wasamihi Muhammadan gitu kan. Dalam mimpi Sayyidah Aminah didatangi seseorang mengatakan, kamu sekarang tengah mengandung seorang laki-laki, bayi laki-laki, nanti kalau lahir berikan nama Muhammad. Berarti yang dijawab Sayyidah Aminah. Tapi kok di sini dikatakan wasamahu, kok yang memberi nama malah simbahnya? Sekali lagi ini namanya riwayat cerita, paham? Bisa berbeda. Yang penting judulnya sama, menamakan bayi tersebut dengan nama yang sama. Sinten asmane? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atirillahumma qamrul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa dhuharolan ismertelo inda wiladati dalam nalikane lahir Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kuwariku pira-pira perkara kang mulayani adat. Apa kuwariku pira-pira perkara kang mulayani adat. Keajaiban-keajaiban yang terjadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Wa qaraibu lan pira-pira kejadian ghaibiyah tin kang bangsa ghaibiyatun kang bangsa gaib. Irhason krono areng dasari linubuwatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'laman lan meruhake bi annahu kelawan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhtarullahi iku dadi pilihane Allah, wa mujtabahu lan dadi kekasihe Allah. Jadi kejadian-kejadian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, banyak keanehan-keanehan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ini menunjukkan kepada orang banyak, menunjukkan, mengisyaratkan bahwa beliau adalah memang manusia yang benar-benar istimewa, benar-benar pilihan Allah. Makanya ketika lahir pun ada kejadian-kejadian yang tidak umum, orang umumi.
fazidat mongko dari tambah apa asama ulangit apane hifdzun kareksane wa dalan ditolak kan hanya tenerin sama apa almaradatu setan kang glurung wa gawun nufusi lan kang duweni pira-pira jiwa asyaitoniati kang bangsa setan. Kemarin saya sudah ceritakan sebelum Rasulullah dikandung, penjagaan langit itu masih belum begitu ketat, sehingga pembicaraan malaikat bisa didengar oleh para khodim-khodimnya Tuhan atau dukun paranormal. Sehingga kalau ada orang yang bertanya kepada dukun, bagaimana nanti saya begini-begini, itu khodimnya si dukun tadi bisiki berdasarkan informasi yang didapatkan dari pembicaraan malaikat di atas. Tapi begitu Kanjeng Nabi dikandung, semuanya itu ditutup rapat, sehingga para dukun pada salah nebak orang itu. Apalagi kelahirannya beliau semakin bertumpuk-tumpuk penjagaan langit. Sehingga begitu di sini wagawun nufusus syaitoniyah, kemudian warojamat latan balang pada apa? Melempar itu apa bahasa kamu tuh? Nyawat. Pada nyawat, pada nimpuk, pada nyawat. Apa nujumun nairoti piro-piro bintang kang madangi. Kula rojimin ing saben-saben kang diituk kang disawat. Fi hali maqam ing dalam tingkah menggawe kula rojim. Begitu mereka naik, dilempar sama malaikat. Laopo iku ngintip-ngintip. Makanya dikatakan di sini ada yang kemudian kena matanya, jadi matanya cacat. Ono jin si matanya aneh. Itu mungkin ketika ke atas kelempar itu. Ada yang tangannya dua, ada yang aneh-aneh wajahnya. Itu mungkin kena muka, karena ini gara-gara apa? Gara-gara ke atas dengerin dilempar sama malaikat dengan bintang bodok kena. Ada yang kena ininya terus bingung. Ada setan pukul. Kalau belum dilanak segawe yang watadalat, nah itu banyak itu sebenarnya. Watadalat dalam podumar, apa? Watadalat dalam podumar. Marap ilahi marikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bunuh piro-piro lintang kasudia tukang bangsa madani. Maksudnya lintang madang, marap itu karena ingin tahu, karena hormat, karena begitu penasarannya dan sangat takdirnya kepada Rasulullah, sehingga lintang yang tadinya kelihatan kecil banget mendekat sehingga seperti ini jadi kayak lampu. Makanya itu wadah dadak sekolah saat itu mendadak langit itu jadi terang benderang karena bintangnya itu seperti orang kalau ambil itu kayak dekat. Watadalat sallallahu alaihi wasallam al-anjum subriyah wastana dan dari padang binuri haklan sebab cahayanya nujum apa bihadul harami tanah ledoke tanah haram, tanah Mekah warubahu lan tanah petenge tanah Mekah, tanah haram. Karena bintang-bintang mendekat dengan sangat dekat yang tadinya kelihatan jauh sekali sebab kelahiran Kanjeng Nabi, sehingga malam yang tadinya dekat dan daerah-daerah sing peteng orang itu jadi ketok kabeh. Penuh langit mendadak menjadi terang. Saking padamnya itu orang yang berada di sana misalnya ketok sampai tekan Sekarjala, tekan Juwono, saking padamnya gitu. Lah bagaimana tidak ini? Wa kharaja lan metu ma'ahu sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nurun cahaya apa kang madangi lahu maring nur apa
lahu krono nur apa kusur sami piro-piro panggonane Syamtal Qaisariya tikang bangsa Kaisar Faru'ahu mongko ningali ha ing kusur Syam sapa manwong bibilqahi Makkah kelawan tanah jembare Makkah ningali daru ing daleme man wa makhnau lan nggon netepe man sehingga orang-orang pada kelihatan rumahku padahal namanya Makkah sama Syam itu jaraknya sangat jauh tapi saking padungnya sampai ketok sampai Sayyidah Aminah ketika Kanjeng Nabi lahir saya melihat yang keluar dari rahim saya itu adalah seperti bukan manusia tapi cahaya muruk metu ngoten itu keluar bayi tapi bayi itu muruk mengeluarkan cahaya wan sodahalan dadi pecah apa alqi wanu piro-piro pendopo bil madaini kelawan tanah madain al-Kisrawiyati kang bangsa Kisra madain ini ana ning Irak satu daerah di Irak. Jadi ini menunjukkan begitu Kanjeng Nabi lahir yang terlihat tanah Syam. Nanti yang pertama kali ditaklukkan oleh Rasulullah itu adalah tanah Syam. Kemudian yang pecah ini ada pendopo yang pecah di Kisra karena di situ ada raja yang kemudian ketika dikirimi surat oleh Rasulullah suratnya disobek-sobek. Maka Rasulullah berdoa semoga itu kerajaannya menjadi hancur sebagaimana dia hancurkan surat saya. Makanya ini isyaratnya sudah kasih isyarat pecah langsung singgasananya. Alladzi rafa'a alladzi kang rafa'a kang wis ndurake sapa anu sarwan alaja anu sarwan samkahu ing singgasana ing payone iwan asawahu lan nyempurnakake sapa anu sarwan ing iwan wasakotolan dadi ceblok dadi rubuh opo arba'a syarta 14 min syukufatih nyatanya saking piro-piro penunggule iwan apa menara ya al-uliyati kang bangsa dhuwur wa kusirolan dirusak apa mulku Kisra keratone raja Kisra ini isyarahnya. Tiba-tiba singgasananya pecah, bangunan yang tinggi menjadi meledak, menjadi pada rubuh. Lihau lima krono pekaingune suwi-suwi asofa kang wis kenani apa maimulku warohu lan teko apa maimulku. Jadi Rasulullah itu kelahirannya saja sudah menghancurkan simbol-simbol kafiran. Raja-raja yang mana dia membangkitkan kekafiran, bukan kekafirannya sendiri, tapi simbol-simbol fisik kekafiran itu begitu Rasulullah lahir dihancurkan, menjadi terhancurkan. Ini isyarat alam. Wa khomadan lan dadi mati apa amiron pira-pira geni al-ma'bud. Datuk kang disembah bil mamalik iklan pira-pira keraton al-Farisiyati kang bangsa Farsi. Litulu'i badrihi krono pertelane nure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muniri kang madangi apa badrihi wa isyraqi muhayyarulan mencorongi udanane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada satu api. Ars itu sekarang menjadi Iran. Di mana di satu negara di itu, di situ di satu tempat ada api yang selama 1000 tahun orang diapa-apa itu buruk, orang ono tes-tesane orang apa 1000
1000 tahun muruk orang tahu mati, tiba-tiba begitu kan Nabi lahir mati, tak orang satu pun yang bisa menyalakan. Tiba-tiba terjadi keanehan, dan itu Nabi disembah oleh orang-orang situ. Berduyun-duyun orang menjadi panik, ribut, kok iso mati, ayo ambil, rukno. Ini sekali lagi menunjukkan simbol bahwa bahasa alam, isyarat alam bahwa Rasulullah kehadirannya menghancurkan simbol-simbol kemusyrikan. Api yang disembah mati dengan sendirinya, tiba-tiba tanpa ada seorang pun yang bisa menyalakannya, padahal selama 1000 tahun api tersebut tidak pernah mati. Ini suatu keanehan. Orang-orang menjadi ribut, ada apa ini? Sebenarnya pemberitahuan bahwasanya telah lahir seseorang yang akan menghancurkan kekafiran, simbol-simbol fisik kekafiran dan kekafiran itu sendiri. Dan Rasulullah karena cahayanya adalah lebih dari segalanya, maka tidak boleh ada yang mengumpuli Rasulullah. Tadi istana kan tinggi sekali, tapi tiba-tiba menaranya menjadi hancur karena tidak ada yang boleh lebih tinggi dari Rasul. Ada api yang padam yang disembah sekitar orang tiba-tiba mati karena tidak boleh ada sesuatu yang lebih padam daripada cahayanya Rasul. Wa qadlan jadi ambles apa buhairatu sawata, banyune telaga sawah. Wa kanat lan ing dalem ono apa buhairah iku baina Hamadan, ing dalem antarane tanah Hamadan wa kumalan tanah minal biladil ajaniyati, saking desa kang bangsa Ajan. Jadi Kisra itu adalah bukan Arab ya, Iran bukan Arab. Coro Syekh Ja'far al-Balzanji. Wajafat lan dadi garing itkafa, tatkala mampet apa waqifu mau jihad. Tetesane ombake apa waqifu mau jihad sajaji, tetesane ombake sumberan kang akeh pilihane. Apa ya Nabi hati kalmiyahi gon nyumbere mengkono-mengkono piro-piro banyu. Tiba-tiba yang tadinya airnya banyak, saking akehe sumbere banyu sampai bisa menjadi transportasi air. Biasanya lewat menggunakan kapal, perahu. Tiba-tiba banyu langsung hilang kabeh menjadi apa? Asat ya, menjadi apa sih bahasa Indonesianya? Asat, surut ya. Surut itu bukannya surut itu ada airnya, menjadi mengering lah itu. Lagi entek orang mau kabeh, orang tidak surut tapi entek kan. Tapi di sisi lain wafatulang luber obawati sama wata. Kalau di sini sawata, ya ini sama wata. Jurangnya samawah yang tadinya tidak ada air sama sekali, tapi di sisi lain ini akeh banyak. Wahyu tewati samawata iku mafasatun panggonan kang bentang. Pifalatin ing dalem ora-ora wa bariatin lan tegalan. Yang tadinya tanah tandus, tidak ada air sedikit pun, tanah luas, tanah lapang, tiba-tiba banyak air di situ. Padahal sebelumnya lam yakun orang-orang pihak kelawan mafazah, kelawan samawa, kelawan mafazah ya. Qablu ing dalam sadurunge lair Kanjeng Nabi apa maun banyu. Yang kang nelesi Lugom aning maring wong kang kelak Allah hati ing tenggoroane gom'ah.
Padahal tadinya tidak ada setetes pun air yang ada di situ, kok tiba-tiba jadi buahnya air. Maka lan pemain di kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Kanjeng Nabi bil mauti ana ing panggonan al-ma'rufi kang dikenal apa mauti. Dikenal bil irasi kelawan tanah pekarangan al-Makkiyati kang bangsa Makkah. Kanjeng Nabi dilahirkan di satu tempat yang terkenal. Satu tempat terkenal apanya? Wal baladil negara alati kang layuk to. Siapa yang tidak kenal Mekah? Semuanya kenal. Sebab apa? Ada Kanjeng Nabi dilahirkan di situ. Ada Ka'bah di situ. Wal baladil negara alati kang layuk to tukang ora kena ditebang apa saja wit-witane wiwitane balang. Walau talalan ora kena dibabat apa hulang cecukulane balang. Nggak boleh ditebang pepohonannya, tumbuh-tumbuhannya sangat dimuliakan sampai tumbuhannya, sampai pohon-pohonnya tidak boleh dirusak karena sangat mulianya tanah tersebut, tanah kelahiran Rasulullah SAW. Waktu lifalan dipersulayake fi ami miladati dalam tahun kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi catatan sejarah yang saya katakan bahwa sejarah itu bisa berbeda-beda. Maka jangan fanatik banget. Ini ada perselisihan tahun kelahiran Kanjeng Nabi. Ya, perselisihannya di mana saja? Fi syahriha wa fi syahriha dalam bulane. Wiladah wa fi yaumi halan ing dalam dinone wiladah ala aqwalin ngatasi pira-pira pendapat lil ulama kadhe pira-pira ulama marwiyatin kang ngriwayatake jadi berbeda-beda cerita tentang kelahirannya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan di sini tahun kelahirannya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi kan lahirnya di tahun Fil, tahun di mana ada Raja Abraha menyerang Makkah, mengendarai gajah Al-Fil, dihancurkan oleh burung. Ada yang mengatakan setelah 50 hari setelah kejadian Abraha menyerang Ka'bah. Ada yang mengatakan 55 hari setelah kejadian Abraha menyerang Ka'bah. Ada lagi yang mengatakan sebulan setelah itu Kanjeng Nabi lahir. Ada lagi yang mengatakan 40 hari setelah kejadian itu Kanjeng Nabi lahir. Ada yang mengatakan 10 tahun setelah itu. Ada yang mengatakan sebelum kejadian itu 15 tahun sebelumnya katanya. Nah, ini namanya sejarah. Kemudian tentang perselisihannya bulannya, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Nah, ini yang masyhur, bulan Mulut. Ada yang mengatakan lahirnya bulan Muharram. Ada yang mengatakan riwayat beliau lahirnya bulan Safar. Ada lagi riwayat mengatakan beliau lahirnya bulan Rabiul Tsani. Ada yang mengatakan beliau lahirnya bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan beliau lahirnya bulan Rajab. Tapi yang masyhur beliau lahir bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, artinya bulan kelahirannya Kanjeng. Kalau sampean bulan Maulud karena Maulud di daerah kene kuangel Maulud di mulut wis enak. Karena kok mulut praktis, mulai gampang. Harinya ada yang mengatakan di sini harinya 8 hari, tanggal 8, 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 22. Tapi yang masyhur tanggal 12. Kemudian waktunya
sebelumnya dia mengatakan malam hari mendekati fajar. Ini yang paling masyhur karena biasanya itu adalah waktu-waktu mustajabah. Waroji'u utawi kang unggul ana sak temene wiladah kubaila fajri yaumil isnaini ing dalam sadurunge fajare dina Senin tsani asyara Rabiul Awal ing dalam tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fili sang taun gajah alatikang sodahu kang wis nyegah ing alfil sinten Allah Gusti Allah anil haram nyatane sing tanah Makkah wahamahu lan ngekso sapa Allah ing haram. Ceritanya ini berulang-ulang bahwa Raja Abraha itu mendirikan satu bangunan, dikatakan di sini di Yaman, satu bangunan, satu katedral gereja itu untuk menyembah gereja ya kalau ini. Namanya adalah Qulais, dibangun di api-api karena Abraha menginginkan pusat dari peribadatan orang-orang tidak lagi terpusat di Makkah, karena di situ ada Ka'bah. Jadi mulai zaman dulu memang pusat ibadah orang-orang Arab di situ. Abraha itu rasa pengen mengalihkan pusat peribadatan jangan di Mekah lagi, jangan di Ka'bah lagi. Maka dia bikin bangunan apik, dhuwur, keren banget. Ada orang Arab yang tidak suka yang tinggal di Yaman. Singkat cerita, bangunan tersebut kemudian dilempari kotoran. Singkat cerita, Abraha marah. Selidiki, sopo iki sing motor-motori bangunan yang dimuliakan, yang mau dijadikan sebagai pusat peribadatan. Selidik punya selidik, ternyata yang melakukannya adalah orang Arab, orang Mekah. Marahlah. Akhirnya dikumpulkan pasukannya, ada dikatakan di sini sampai pasukannya itu Sitina Alfan, membawa 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Gowo kemudian menghubungi Raja Habasyah untuk membantu dan diberikanlah gajah-gajah untuk ditunggangi. Satu gajah yang ditunggangi oleh Raja Abraha bernama rajanya Mahmud atau biasa dikatakan Mamut. Ada nama siapa yang kamu kenal? Sepertinya begitu saya sebut namanya ada yang bergetar. Raja Abraha unggangane gajah dibawalah singkat cerita ke situ. Begitu mau masuk Mekah, si Mahmud tadi nggak mau ngomong. Raja Abraha terus nyapu, maju langsung dongkrok, ora gelem. Satu ora gelem, aku dipaksa gelem. Dan singkat cerita bertemulah sama seseorang di situ. Yang menguasai di sini menjadi penguasa di sini menjaga Ka'bah sinten? Abdul Muthalib. Lalu disuruhlah pasukannya itu, salah satu prajuritnya orang kepercayaan, sana cari orang itu, suruh menghadap sana. Pas dicari, di situ ketemulah sama salah seorang penggembala. Ini lagi ngapain? Lagi menggembalakan apa? Unta. Punya siapa? Abdul Muthalib. Oh iya, aku dipeseni karo Raja. Bilangin sama yang punya unta ini, kita mau menyerang Ka'bah. Bilangin sama semua penduduk di situ. Sini untanya saya rampas. Untanya akhirnya dibawa oleh pesuruhnya Raja Abraha. Sampaikan pesannya, untanya saya sita, bilangin
kami akan menyerang Ka'bah. Tidak akan berperang, tidak akan memerangi orang-orang yang ada di situ, tapi tujuan kami akan merobohkan Ka'bah. Itu saja. Orang mati ini awak-awak mau ngene rakan tim lagi. Enggih. Mau lagi cerita dewe kamu penting bagi hidupku. Lah itu toh. Nek ora awakmu ngeten iki aku ora iso ngaji. Alhamdulillah. Masih bisa istiqomah awas alhamdulillah. Akhirnya singkat cerita, seorang tersebut lari terpokok-pokok menghadap kepada Sayyid Abdul Muthalib dan matur bahwa begini. Sayyid Abdul Muthalib kemudian sudah apa-apa wis menono aku tak ngadeg. Mana yang disuruh? Ikut tenjogo, tenjawi. Ngapain kamu kesini? Saya disuruh raja bahwasanya kita mau maju Ka'bah. Tidak akan memerangi penduduk Makkah, tidak, tapi kita tujuan hanya satu, pengen merobohkan Ka'bah. Ya sudah, antarkan saya kepada rajanya. Ya. Begitu mendengar berita tersebut, orang penduduk Makkah tiba-tiba mewayu kabeh. Takut, walaupun dikatakan bahwa tidak akan memerangi, tapi wedi. Orang ada 60.000 pasukan. Moga jago gede-gede kan wedi. Pakai idak piye? Omahku kok nek dikoyak piye? Mewayu kabeh ndelik-ndelik ning gunung-gunung padha ndelik. Abdul Muthalib lalu menuju Ka'bah dan memegang Ka'bah sambil berdoa kepada Rabbul Ka'bah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya ini siapa? Saya hanyalah pemilik unta, tapi pemilik Ka'bah ini adalah bukan saya. Maka saya serahkan kepada pemiliknya penjagaannya. Katanya Ka'bah mau dirobohkan, maka kulo pasake panjenengan, monggo panjenengan atasi, monggo panjenengan juku, saya juku nih pemiliknya. Langsung Abdul Muthalib balik lagi dan meminta diantar kepada raja. Begitu sampai Abdul Muthalib di situ, nur Kanjeng Nabi masih nempel kepada Abdul Muthalib kan, karena Kanjeng Nabi belum lahir. Makanya begitu Abdul Muthalib datang, Raja Abraha itu agak minder. Saya melihat nur di situ ada cahaya Kanjeng, minder. Langsung, wibawanya itu luar biasa. Orang baru dikenal, orang ibaratnya bukan setara raja seperti Abraha yang punya pasukan ribuan, tapi Abraha langsung meminta kepada Abdul Muthalib duduk di sampingnya, bukan di bawah sebagaimana orang yang mau menghadap raja. Ewah, jenengan mriki mawon mriki. Boten saking ewe padahal lu kenal kalau ketemu. Sebab menurut Kanjeng Nabi masih ada pada Abdul Muthalib, jadi kewibawanya luar biasa. Ada apa? Kanjeng tahu saya akan menyerang Ka'bah. Oh tenang sekali, tidak panik. Nah ngapain saya panik? Itu sudah ada yang menghormati, bukan saya kok. Dan jenengan datang ke sini apa? Saya kan pemilik unta menti. Ini loh sampai tanggung jawab. Wah, orang menyerang sama pasukan akeh kok. Si dipikiri unta. Jenengan ini kok pikirin unta. Lah kepiye unta itu adalah saya yang menghormati, saya yang pemiliknya. Dengan betul apa Ka'bah diserang. Lah apa kulo merinding, kulo pusing. Mboten kekuasaan kulo, ora wekku. Ada lagi yang menjaganya adalah Rabbul Ka'bah. Mboten, monggo jenengan urusannya kali niku. Nek kulo urusannya kali unta. Entane apa-apa monggo urusannya kali kulo. Lah, ya wis, kena iku untane kok mulai. Nggih pun untane tak kulo aturke panjenengan. Dan di bawah, gih, matur nuwun, urusan saya sama unta jenengan mangke urusan piyambak. Kali pemilik Ka'bah. Wong salib aman-aman saja kan. Wah, beres iki. Sepi, Makkah sepi, wong melayu kabeh. Pemuka agama yang disegani di situ sudah wis mboten terserah.
wah selesai Ka'bah udah gampang kan geger. Entek-entek gampang. Mak jebul kemudian alam taro apa? Kaifa alam taro di ashabil atau alam taro kaifa apa sih? Alam yaj'al kaidahum terus wa arsala di mana ababil tersebut milihim jaratim dari neraka sijil. Jadi begitu Abraha datang, tiba-tiba langit menjadi gelap, digelapi oleh burung ababil, di mana masing-masing burung ababil itu kedua kaki apa tangan sih? Kaki apa tangan? Kaki tulis tangan ya. Paruhnya, ininya membawa batu, ada tertulis namanya satu-satu. Nanti diceblokno kalau sopong batunya. Turkiam, Aijan ada tulisannya semua di sini. Jadi nggak sama. Itu namanya batu, diambilnya dari neraka, masya Allah. Ya maknyos. Katanya diceritakan di sini, begitu batu itu jatuh di sini langsung tembus ke bawah. Jadi langsung bergelimpangan orang-orang saat itu. Wakila dan ada ucapan lagi itu ceritanya lagi. Ini sekali lagi namanya sirah ya, bisa berbeda-beda. Pada saat itu Allah kirimkan wabah cacar, wabah kolera. Sehingga orang menjadi wabah seperti kalau sekarang wabah apa namanya COVID ya. Jadi orang dengan cepatnya banyak yang meninggal. Yang disisakan Abraha itu orang meninggal. Dijatuh karo Gusti Allah. Ben mulih dalam keadaan terhina. Nek mati kan dia ora iso cerita. Biarkan sama Allah itu. Tapi dalam keadaan luka, berlari terpontang-panting, melayu mulai nih panggonane dhewe. Jadi Allah mempermalukan dengan cara begitu. Jarno iki diuripno. Pendekne iso mulai hal mulai ning ndi. Pasti dia pulang ke kampungnya. Lalu dia bercerita di sana. Ternyata misinya gagal menghancurkan Ka'bah. Nah benar kata Abdul Muthalib bahwa yang menguasai atau yang menjadi tuannya Ka'bah tidak akan membiarkan Ka'bah itu hancur. Karena ada yang menjaga. Aktirillahumma qadrahul karim bi'arfi syadiyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wardo'at lan wisni solihu ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sokuhu ibune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaman ing dalam pira-pira dina. Jadi kanjeng Nabi begitu lahir disusui oleh ibunya hanya beberapa hari. Kemudian summa ardo'at summa kari-kari nisoni hu ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah tukang bangsa Aslam. Alati kang akta kang merdekake Hai Thuwaibah al-Aslamiyah sapa Abu Lahab. Hina wafat ing dalem tatkalane teko sapa Thuwaibah al-Aslamiyah ing Abu Lahab indamiladihi ing dalem nalikane laire Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibusrahu kelawan kolihe munggahke Abu Lahab. Beberapa hari Kanjeng Nabi disusui oleh ibunya. Lalu kemudian disusui oleh budaknya Abu Lahab bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Ketika Thuwaibah al-Aslamiyah dengan tergopoh-gopoh matur kepada majikannya, pada tuannya, Pak, tuan, ada apa? Panjenengan ponakane sampun lair. Wah, Abu Lahab punah. Ini Abu Lahab itu dinamakan Abu Lahab karena mukanya merah. Jadi seperti merahnya api, merah gitu. Makanya julukannya Abu Lahab. Ini asalnya nama aslinya Abdul Uzza. Begitu dikabari seperti itu, kabar gembira Abu Lahab
sangat berbahagia karena ponakannya telah lahir. Ini ponakannya. Maka begitu mendengar begitu, ya sudah. Sekarang juga kamu saya bebaskan dan kamu saya tugaskan menghormati ponakan saya. Nyusoni ponakan saya, kamu sekarang menjadi baby sister anak ponakan saya. Sudah kamu pergi. Kamu sekarang juga bebas. Saking bungahe Abu Lahab mendengar kelahiran ponakannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam satu kisah diceritakan suatu hari saudaranya Al-Abbas bermimpi setelah 1 tahun beliau wafat. Setelah 1 tahun Abu Lahab wafat. Bagaimana keadaanmu saudaraku? Ditanya sama Al-Abbas. Abu Lahab kemudian berkata, saya dalam keadaan terus menerus disiksa kecuali pada hari Senin. Di mana? Ini tolong mati. Di mana pada hari Senin ketika itu saya mendengar kabar dari di atas pasukan. Dalam situ. Ketika itu kemudian Abu Lahab gembira sekali mendengar ceritanya siapa tadi? Thuwaibah al-Aslamiyah. Gembira sekali. Makanya setiap hari Senin saya itu dikasih nikmat sama Allah, keluar dari sini air susu. Sehingga saya itu bisa sampai nyesepi air susu khusus pada hari Senin, di mana pada hari tersebut saya merasa gembira atas kelahiran ponakan saya. Dia bilang kafir ya, menyambut dengan rasa gembira, dengan perasaan gembira sampai salah satu budaknya dibebaskan dan diutus menghormati Kanjeng Nabi secara khusus. Itu dikasih nikmat sama Allah 1 hari. Posisinya saat ini masih di alam kubur karena belum hari kiamat. Kalau hari kiamat beda. Sekarang itu semua yang meninggal masih di alam barzah. Jadi kalau hari Senin saya itu dibebaskan dari siksa dan dari sini keluar air susu, saya bisa minum. Kenapa? Sebab dulu ketika hari Senin ponakan saya lahir, saya memerintahkan Thuwaibah untuk menghormati dan menyusui ponakan saya. Orang kan, apalagi kita Muslim, insya Allah mendapatkan berlipat-lipat kebahagiaan jika kita merasa gembira atas kelahiran Rasulullah SAW dengan apapun. Jadi rasakan seperti itu. Alhamdulillah bulan Maulid, wah datang bulan Maulid. Bukan hanya senang terbangannya mana, tapi nggak boleh tak terbangan gembira. Ya boleh daripada terbangan kalau nangis. Merasakan gembira atas datangnya bulan Maulid, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin ya Rabbal alamin. Fa'arqamat mangkon musoni hu ing forsopot Thuwaibah al-Aslamiyah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat yang sama Thuwaibah al-Aslamiyah pun ma'at biha sartane putrane Thuwaibah al-Aslamiyah sapa Masruhin. Sayyid Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Abi Salamah adalah putra dari bibinya Kanjeng Nabi, berarti misanan. Abi Salamah ini misanannya Kanjeng Nabi, yang nanti ketika punya istri namanya Ummu Salamah, begitu Abi Salamah wafat, nanti diberi istrinya mantan istrinya Abi Salamah diberi istri oleh Kanjeng
Ummu Salamah, dan istri ini istri yang terakhirnya Kanjeng Nabi. Jadi Abi Salamah ini bisa anak karena Abi Salamah itu adalah putra dari pamannya Kanjeng Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia utawi Suwaibah ihiklam Kanjeng Nabi iku hafiyatun banget mulia akeh. Warung do'at lan wisnusoni qoblahu ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi sapa Hamzah Sayyid Hamzah. Ini pamannya Kanjeng Nabi juga. Allah dikangku idama wis dipuji fi nusrati dini ing dalam bela agama Islam. Apa sarahu tindak lampai Hamzah. Wa kana lan misna sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang aku mutus ilaiha. Mutus Kanjeng Nabi ilaiha maring Thaibah al-Aslamiyah isilatin kelawan nafaqah wa kiswatin lan sandangan. Ya kata kiswah ya kelawan Thaibah al-Aslamiyah iku hurian dan patut. Ketika menjadi sudah dewasa, Kanjeng Nabi sering memberikan baik itu makanan, pakaian dan seterusnya kepada Thaibah al-Aslamiyah sebagai ibu susun beliau. Ilaan auroda tumuka maring yento nekani haikalahu ing ragane Thaibah al-Aslamiyah apa idul manuni peniti mongsone Thaibah al-Aslamiyah atau kematiannya atau kewafatannya Thaibah al-Aslamiyah abdori haing kuburan wa arahu lan nyamarake apa kuburuhu ing ragane atau haikal Thaibah al-Aslamiyah. Gila diucapake ala dini qaumiha Thaibah al-Aslamiyah itu apakah Islam atau non-Islam? Gila diceritake menurut riwayat iku ala dini qaumiha ing atase agama kaum Thaibah al-Aslamiyah al-fi'ati kang rupane golongan al-jahiliyah kang bangsa jahiliyah. Ada yang mengatakan agama beliau waktu itu karena Kanjeng Nabi belum diutus ya. Ada yang mengatakan masih mengikuti agama al-jahiliyah, agama kakek moyangnya. Tapi ada riwayat lagi, ini yang paling riwayat yang unggul. Waktu yang mengucapkan aslaman Islam lebih Islam sebut Thaibah al-Aslamiyah, tak bisa netepake apa al-khilafu persulayan. Sing netepake apa? Al-khilafu persulayan sapa Ibnu Mandah. Imam Ibnu Mandah wahakahu lan nyeritake sapa Ibnu Mandah mu'in khilaf. Ini pendapat yang terunggul bahwa siapapun yang pernah menyusui Kanjeng Nabi itu telah masuk Islam. Setelah itu kuma arba'at semua kari-kari nusuni mu'in Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa al-Fatah ibu muda Halimah turupane Sayyidah Halimah as-Sa'diyah tukang Sa'ad. Wakana, sedangkan sebelumnya ceritanya Halimah adalah wakana lan ono sapa Kanjeng Nabi ukut roda. Wakana lan wis ono. Kot roda iku teman-teman wis nolak sapa kulun saben-saben suci minal kaum nyatane sayang kaume. Fatiha ing susune banyu susune Halimah as-Sa'diyah di fakriha kono fakira Halimah as-Sa'diyah wa abahu lan sapa kulun hu ing Fatiha. Pada waktu itu jadi pertanyaannya gini, begitu Kanjeng Nabi lahir disusui sama Thaibah, kemudian disusui lagi sama Halimah Sa'diyah. Maksudnya gimana? Kok anak dikasih-kasihin? Maksudnya suruh orang muslim. Ini adat istiadat bangsawan dulu. Bangsawan dulu itu seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan kita orang seakhirnya kalau anaknya ya seperti sekarang itu kan ibaratnya anak ibunya mau pergi dititipin dulu sama santrinya, sama pembantunya, ibunya pada TKW, anaknya si ngurusi ya ojo tuh sakit. Tapi memang gitu ya kenyataannya. Nek cara ini kan orang patut gitu. Kalau ini bukan adat istiadat. Kalau yang seperti yang ada di sini sebab adat istiadat bangsawan zaman sakmono niku kalau melahirkan lalu dirumati sampai sampai suami
suruh menyusui. Seseorang yang dibayar. Itu memang ada istiadatnya demikian. Dan pada saat itu setelah Thawbah al-Aslamiyah, kanjeng Nabi kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, di mana itu adalah seorang ibu muda yang sangat fakir sampai wontane mawon puru, dekne yo kudu puru, dijajakan kemana-mana orang kaya karena melihat halah disusui orang duwe gizi ngono kok puru bengking sampai orang keluargane tok sampai sak wedhus-wedhuse puru kabeh. Lah napa orang dikek karo kono disusuni Surabaya menawarkan kesana kemari mengetuk pintu ke beberapa bangsawan iki monggo putrane wonten sing lair susun di fakriha karena fakir. Tapi kemudian setelah menyusui kanjeng Nabi, fahsofa muda gampang opo aisyuha opo jiwanya Halimah As-Sa'diyah. Nabi memberikan keberkahan kepada kehidupannya Halimah As-Sa'diyah setelah kanjeng Nabi susui beliau. Ba'dal mahli dalam sak badane kepailaan qoblal masyiyati ing dalam sak durunge mancing waktu bengi. Wadarolan jadi terus tiba-tiba menjadi subur air susunya yang tadinya tidak ada setelah nyusui kanjeng Nabi menjadi subur banyak. Bidurin kelawan banyu susu, bidurin darin kelawan banyu susu kang koyok mutiara. Albana menyusoni atau munjuk sapa kanjeng Nabi ingdur. Apa al-yaminu susu kang pangan minumannya tanah sing tadyai wal banalan munjuk susu sapa al-akhiru putra kang liyane al-akhiru ing susu kang liyane akhiru ing dulure kanjeng Nabi dulur sesusuane namanya Domroh wasbahat lan dadi ba'dal Ghazali dalam sabene kuru wal fakri lan fakir apa ghaniyatun iku wedok kang sugih dadine untane lemu, dadine kehidupannya subur, jadinya kemudian golek maisha itu gampang dilalui orang kangelan. Jadi sehat yang tadinya sering sakit-sakitan hilang kabeh penyakitnya. Sing maune niku kambingnya yang susah diatur jadi nurut, jadi apik, jadi gemuk. Sampai temeki wasaminat lan dadi lemu apa syarifu. Apa asarifu ya. Untang musinah. Laideha ana ing sandinge Halimah As-Sa'diyah wasyahu lan pira-pira wedhus Halimah. Wan jabalan ilangan jani biasa nyulang duwe Sayyidah Halimah. Apa kulo mulimatin saben-saben loro. Warwi warwiyatin ya kullu mulimatin warwiyatin lan tegese warwasiyatin lan tegese loro weteng wator rozak lan mais-maisi opo asakdu kabejan wator rozak sakdu burda aisyah ngoten nggih burda aisyah ing pengupo jiwane Halimah al-Hani kang burda niku kemul selimut burda Aisyah ing pengupo jiwane Halimah kang disupake kemul kang anget kang nyaman karena kehidupannya menjadi penuh keberkahan sehingga orang mikir duit mangane nendi nanti dari mana, mikir utang, mikir enggak, nyaman seperti orang tidur berselimut menjadi hangat dan tidurnya nyenyak. Nah itu ibaratkan seperti itu, seperti selimut yang membuat seseorang tidurnya menjadi nyaman. Al-Haniyah kang penak wa sahulan mais-maisi apa sabdu ing ain syuhar. Al-Tirillah Allahumma karim bi'afin syadiyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا زدنا علما ينفعنا برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة سر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صلوا على النبي محمد. Gak usah dengarkan ya. Nanti pasien Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yuk bersama-sama. Bushra lana illallah zalana wa afalana wantahu anjaza wa'adahu wa bishru ahkamu lana bushra
روضة هادي الشفيع وصاحبيه والبطيع واكتب لنا نحن الجميع زيادة لحبيبنا بشرى لنا إمامنا زرعنا وأفضلنا حيث الأماني روضها ظل عمر وجتها حيث الأماني روضها أطل حمر وجتها وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا بشرى لنا إمامنا زرعنا وأفضلنا جاء الصفا أجزال الجفا اليوم عيد المصطفى جاء الصفا أجزال الجفا اليوم عيد المصطفى من قد تسامى شرفا والله أنطرنا بشرى لنا إمامنا زرعنا وأفضلنا بشرى لنا
Muga-muga kelawan wasilah awak dhewe niki membacakan sirah perjalanan Rasulullah sampai nanti bulan Maulid jadi selamat kabeh sehat sampai fitnah dunia akhirat sampai wabah corona kelawan wasilah datangnya bulan Maulid wabahnya jadi hilang semua masuk aman pertama sandang pangan murah Maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.